Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Sekarang kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai ide bisnis ataupun usaha kami yang bernama Alshe atau Animal Shelter. Sebelumnya, izinkan kami masing-masing memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Aisyah Maharani. Perkenalkan, nama saya Alicia Atalia. Dan saya Sonia Nabel. Pada bagian table of contents, yang pertama kami memiliki pendahuluan, lalu yang kedua pembahasan, dan yang ketiga adalah penutup. Pada bagian pendahuluan, yang pertama akan dijelaskan oleh Aisyah. Silakan Aisyah. Baik, terima kasih Sonia. Jadi di sini saya ingin membacakan tentang pendahuluan. Yang pertama itu tentang latar belakang. Animal shelter ini dibentuk selain untuk menampung hewan-hewan jalanan yang terlantar, tetapi juga memberikan kehidupan yang layak bagi hewan-hewan tersebut. Secara tidak langsung, kami juga menekan pertumbuhan populasi kucing jalanan sehingga tidak menimbulkan konflik dan sumber penyakit bagi masyarakat yang terganggu dengan kehadiran kucing jalanan tersebut. Banyaknya hewan-hewan, contoh umumnya yang banyak di sekitar kita itu kucing yang terlantar serta menyebabkan konflik dengan masyarakat karena banyak masyarakat yang terganggu dengan keberadaan kucing-kucing jalanan tersebut karena kucing-kucing tersebut seringkali mencuri makanan masyarakat dan kucing-kucing jalanan itu juga sering beranak pinak jadi makin banyak sehingga populasi kucing jalanan itu makin tidak terkontrol. Yang kedua itu ada tujuan dan manfaat. Maka dari itu, usaha ini kami bentuk untuk menjaga dan melindungi hewan yang terlantar, khususnya kucing yang ditelantarkan juga mengurangi adanya penyiksaan terhadap hewan. Animal shelter atau penampungan hewan ini dibuat dengan tujuan untuk menyelamatkan hewan peliharaan yang sudah tidak diinginkan dan tidak diperdulikan oleh pemiliknya, yang nantinya akan digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi hewan tersebut sampai menemukan adapter yang layak untuk hewan tersebut atau bisa kita bilang owner. Selanjutnya akan dibacakan oleh Atalia. Baik Aisyah, terima kasih. Saya akan membacakan masalah yang ada. Terjadinya konflik dengan masyarakat yang seringkali menimbulkan masalah. Misalnya masyarakat yang kesal dengan ulah kucing jalanan tersebut menjadi kasar dengan kucing-kucing itu. Misalnya jadi memukul, menendang, dan lain-lain. Yang berhubungan dengan kekerasan terhadap hewan yang menimbulkan ketidaksukaan untuk para animal lovers, khususnya pecinta kucing menjadi kesal dengan ulah beberapa oknum masyarakat tersebut, sehingga terjadilah konflik antara masyarakat yang tidak suka dengan keberadaan kucing jalanan dengan animal lovers khususnya pecinta kucing. Selanjutnya ada bagian pembahasan yang akan dibacakan oleh Sonia. Oke, baik. Terima kasih Atalia atas kesempatannya. Sekarang saya akan membacakan pada bagian pembahasan. Nah, pada bagian penjelasan umum ini, usaha yang kami lakukan pertama-tama tentunya kami akan mencari hewan-hewan yang terlantar, khususnya kucing, karena rata-rata hewan yang terlantar di jalanan itu kan mayoritas kucing. Lalu setelah kami mengumpulkan hewan yang terlantar, kami akan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap kucing-kucing tersebut jika ada penyakit tertentu. Nah, tentunya kami juga akan mengobati mereka terlebih dahulu. Jika kucing tersebut sudah lolos pemeriksaan kesehatan, akan kami berikan obat cacing serta akan kami sterilkan kucing tersebut agar tidak beranak terus. Untuk hewan yang tinggal di animal shelter kami tentunya akan mencarikan adapter yang layak untuk hewan-hewan tersebut. Selain melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah kami jelaskan di atas, kami juga akan menjual merchandise dari animal shelter kami untuk menambah pemasukan animal shelter kami, yang nantinya pemasukan tersebut akan digunakan untuk kepentingan animal shelter kami sendiri. Lalu animal shelter ini adalah suatu bisnis yang termasuk ke dalam social entrepreneurship, yang dimana bisnis ini memadukan pendekatan bisnis yang bersifat profit dan non-profit sekaligus. Usaha ini dibentuk dengan tujuan tidak sekedar meraih keuntungan saja, tetapi juga mempertimbangkan kebermanfaatan untuk masyarakat sekitar serta lingkungan sekitar. Selanjutnya ada profil dan visi misi yang akan dibacakan oleh Aisyah. Silakan. Baik, jadi profil Arsya itu, usaha ini dibangun pada tanggal 1 Januari 2000
Ide ini tercetus karena mulai maraknya berita-berita mengenai penyiksaan terhadap hewan, lalu kami memutuskan untuk membangun animal shelter. Animal shelter kami bernama ALSHE atau bisa dibilang singkatan dari Animal Shelter. Animal shelter kami yang berdomisili di daerah Bekasi Barat. Usaha ini berdiri berdasarkan ide dari ketiga mahasiswi yaitu saya, Sonia, dan Atalia yang memiliki jiwa sosial tinggi terutama terhadap hewan-hewan jalanan yang terlantar. Visi misi yang dimiliki oleh ALSHE itu visinya mengurangi penyiksaan terhadap hewan, mengurangi hewan yang terlantar di pinggir jalan, merawat hewan-hewan yang terlantar, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi penyiksaan terhadap hewan, yang terakhir mengurangi populasi kucing jalanan. Misi yang dimiliki ALSHE itu mencari hewan-hewan yang terlantar, menyediakan pelayanan agar sebaiknya para pemilik hewan peliharaan yang tidak lagi menginginkan hewan peliharaannya tersebut sebaiknya bisa dibawa ke animal shelter kami. Mencari relawan yang bersedia untuk menemukan hewan-hewan yang terlantar, merawat hewan sebaik mungkin, dan menyebarkan video edukasi agar mengurangi penyiksaan terhadap hewan bahwa hewan juga butuh dilindungi dan dirawat. Yang terakhir itu menerapkan prosteril agar kucing jalanan tidak berkembang biak dengan sembarangan. Jadi ini adalah logo dari animal shelter kami. Dampak positif akan dijelaskan oleh Alicia Atalia. Silahkan. Selanjutnya ada dampak positif dari perusahaan kami, yaitu berkurangnya kucing-kucing jalanan yang merugikan masyarakat, sehingga tentunya konflik antara masyarakat dengan kucing jalanan akan berkurang. Yang kedua, ada sumber penyakit juga akan berkurang karena kucing jalanan yang menjadi salah satu faktor sumber penyakit juga sudah berkurang. Yang ketiga, ada populasi kucing jalanan juga akan berkurang karena kami menerapkan kegiatan prosteril yang tentunya juga bermanfaat untuk kucing agar tidak mudah stres, juga mengurangi kemungkinan untuk kucing terkena penyakit. Yang keempat, ada masyarakat lain juga akan tergerak untuk melakukan kegiatan positif yang kami lakukan untuk kepentingan bersama ini. Yang kelima, ada kucing jalanan dapat mendapatkan hidup yang layak dengan adanya animal shelter ini. Yang terakhir, kucing jalanan juga bisa mendapatkan rumah baru untuk mereka karena kami akan mencarikan adopter yang layak untuk mereka. Berikutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu dapat tetap menguntungkan dan arus kas positif pada waktu tertentu mengingat fakta bahwa banyak pencinta hewan akan berusaha untuk mengadopsi hewan peliharaan. Yang kedua ada biaya operasi biasanya sangat rendah mengingat sebagian besar dioperasikan secara nirlaba. Yang ketiga, biaya penggajian rendah dan biaya utama yang dimiliki adalah biaya area paten berkelanjutan yang terkait dengan perawatan hewan yang ada di penampungan. Adapun weakness atau kekurangannya, yaitu kurangnya kepekaan masyarakat terhadap hewan yang terlantar. Yang kedua, sulit mencari sponsor atau donatur untuk mendukung keuangan perusahaan. Yang ketiga, ada opportunity, membuat masyarakat dan para relawan lebih sadar dan melindungi hewan-hewan yang terlantar. Yang kedua, penampungan hewan dapat berkembang pesat dengan mengambil dan merawat hewan tambahan. Yang ketiga, ada mempekerjakan staf perawatan hewan tambahan, membuat jaringan rumah asuh, dan yang terakhir ada membangun lokasi tambahan untuk menampung hewan. Yang terakhir ada threat, kemungkinan sulitnya menemukan hewan-hewan yang terlantar atau relawan yang bersedia menemukan hewan terlantar sehingga dapat mengancam perusahaan ini tidak berjalan secara optimal. Yang terakhir ada sangat sedikit yang dapat mempengaruhi cara perusahaan ini menjalankan bisnis di luar resesi ekonomi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai key activities daripada perusahaan kami. Yang pertama adalah tentunya mencari hewan yang terlantar. Lalu setelah kami sudah mencari, kami akan mengumpulkan hewan yang terlantar tersebut. Yang ketiga, kami akan menyediakan fasilitas yang tentunya layak bagi hewan-hewan yang terlantar tersebut. Lalu memberikan pengobatan untuk hewan yang membutuhkan pengobatan. Lalu mencari adopter yang layak untuk hewan-hewan. Lalu kami juga akan menjual merchandise untuk menambah pemasukan kami. Dan yang terakhir, mungkin di saat Car Free Day atau CFD, kami biasanya akan mempromosikan animal shelter kami. Untuk analisis pasar dan pemasaran, yang pertama dari segi demografis, kami memiliki pecinta hewan, pelajar dari SMA sampai kuliah, dan pemilik hewan peliharaan.
Untuk geografis, animal shelter kami berdomisili di daerah Bekasi, khususnya di daerah Bekasi Barat. Kenapa kami memilih daerah Bekasi? Karena setelah kami melakukan survei tempat, sepertinya di daerah Bekasi ini belum banyak ada animal shelter. Maka dari itu, kami memutuskan untuk mendirikan animal shelter di Bekasi, khususnya untuk di daerah Bekasi Barat. Analisis kompetitor. Kompetitor yang sudah kami analisa itu adalah Animal Shelter Pejaten. Kami terinspirasi untuk membangun Animal Shelter setelah melihat kegiatan-kegiatan yang berjalan di Animal Shelter tersebut. Lalu kami berusaha untuk memenuhi kekurangan yang ada di Animal Shelter tersebut, yaitu pada Animal Shelter tersebut hanya berfokus untuk menyelamatkan anjing saja. Sedangkan untuk kucing mereka hanya memberikan makanan di jalan dan membersihkan kucing tersebut lalu melepaskannya begitu saja tetap di habitat mereka tanpa dibawa ke tempat animal shelter, kecuali jika kucing tersebut sakit atau cacat. Strategi marketing yang dimiliki oleh Elsha Animal Shelter. Jadi rencananya kami untuk menambah masuknya pemasukan, kami akan membuat merchandise dari Animal Shelter kami. Misalnya kami membuat kaos dan lain-lain. Lalu nantinya kami akan membuat bazar secara offline di beberapa mall atau acara-acara festival mengenai hewan yang ramai penduduk. Pengembangan usaha yang kami lakukan dengan melakukan promosi baik secara offline maupun online, yaitu dengan offline kita akan melakukan bazar lalu menginformasikan mengenai visi misi dari animal shelter kami. Jika dengan online kami akan memasang iklan di sosial media, misalnya di Instagram mengenai animal shelter kami. Nah, ini berikut merupakan tim inti dari perusahaan kami. Pertama ada ketuanya yaitu Aisyah Maharani, yang kedua ada wakil ketuanya yaitu Sonia, yang ketiga ada sekretaris saya sendiri yaitu Alisa Talia, dan ada bendaharanya yaitu Sonia Anabel. Untuk karyawannya, di sini ada dokter hewan yang bertugas merawat dan mengobati hewan-hewan yang sakit di animal shelter kami. Ada administrator yang bertugas merupakan face of the group. Ada juga 7 orang penjaga dan perawat yang merawat hewan-hewan yang ada di animal shelter kami, dan juga sukarelawan yang bertugas akan sangat membantu. Baik, untuk analisis keuangan, yang pertama kami memiliki cost structure, lalu yang pertama ada biaya operasional dan pemasaran awal. Biaya operasional awal yaitu sebanyak 5 juta rupiah, untuk pemasaran awal melalui ads Instagram yaitu sebanyak 20.000 rupiah. Lalu untuk biaya bahan baku, untuk makanan kucing 1 kg sekitar 100.000 rupiah, untuk makanan anjing 1 kg sekitar 100.000 rupiah juga, lalu untuk pasir kotoran kucing sekitar 60.000 rupiah, untuk sabun mandi hewan 100.000 rupiah, obat penghilang kutu 100.000 rupiah, kandang hewan sekitar 400.000 rupiah. Untuk biaya per bulan untuk perlengkapan dan juga maintenance sekitar 20 juta rupiah. Dan total biaya awal yaitu sekitar 2 juta termasuk biaya bahan baku. Untuk revenue stream, biaya untuk penampungan sumur hidup yaitu 500.000 per hewan, lalu biaya pendapatan penjualan merchandise per bulan yaitu sebanyak 5 juta rupiah, biaya dari donatur sekitar 2 juta rupiah, biaya adopsi hewan 250.000 rupiah sampai dengan 1 juta rupiah tergantung jenis dan hewannya. Yang terakhir ada penutupan yang berisikan kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu animal shelter secara umum menampung anjing, kucing maupun jenis hewan lainnya yang sedang sakit, ditelantarkan atau pemiliknya sudah tidak sanggup lagi dalam merawatnya. Selain ditampung pada sebuah tempat khusus, hewan ini juga dapat mendapatkan perawatan yang cukup, mulai dari asupan makanan, vaksin, hingga sterilisasi untuk menjaga dari resiko overpopulasi. Terima kasih karena sudah memperhatikan penjelasan dari PowerPoint kami. Sekian, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.